Yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menceritakan jenazah seorang wanita cantik yang ditolak bumi. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin malam bertiup pelan, namun menusuk seperti jarum halus yang menari di kulit. Di kaki bukit sebuah desa terpencil di Yogyakarta, malam terasa lebih kelam dari biasanya. Bintang-bintang yang biasanya bersinar terang, malam itu diselimuti kabut tipis, seolah langit pun enggan menatap ke bawah. Di pemakaman kecil yang berada di sisi selatan desa, para warga berkumpul. Cahaya lampu minyak yang dibawa oleh para lelaki tua bergoyang tertiup angin, melemparkan bayangan aneh ke batu-batu nisan yang berlumut. Di tengah lingkaran tanah yang sudah digali, terbaring jenazah seorang perempuan muda, Sekar Ayu. Sekar Ayu bukan perempuan biasa. Ia dikenal seantero desa sebagai gadis berparas menawan, dengan kulit seputih melati dan suara halus yang bisa membuat siapapun terdiam. Tapi di balik senyumnya yang menyejukkan, banyak yang berbisik tentang hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Tentang aroma bunga kantil yang selalu menguar dari tubuhnya, bahkan di siang bolong. Tentang bayangan yang sering terlihat berdiri di belakangnya saat ia menari sendirian di pendopo tua. Namun malam itu, semua keindahan yang dulu dikagumi berubah menjadi ketakutan. Karena tubuh Sekar Ayu tidak bisa dikuburkan. Para lelaki sudah menggali tanah sesuai adat. Lubang telah siap, papan penutup disiapkan. Doa pun telah dibacakan oleh Pak Modin. Tapi saat jenazah diturunkan ke liang lahat, tanah menolak. Secara harfiah, subhanallah, tanahnya keras kembali. Bah, bisik salah satu penggali, keringat menetes dari keningnya. Gali lagi, seru Mbah Rono, tokoh tua desa yang dihormati, meski suaranya terdengar gemetar. Cangkul menghantam tanah. Tapi setiap kali tanah digali, dalam hitungan menit, tanah itu kembali mengeras seperti belum pernah dibuka. Lebih dari 2 kali. Bahkan batu besar muncul entah dari mana, menghalangi liang. Ini tidak wajar, ucap Pak Modin. Ia menoleh pada Mbah Rono, yang wajahnya mulai pucat. Semua orang saling pandang. Tak ada yang berani berkata terang-terangan. Tapi ketakutan perlahan menyusup ke dalam hati mereka. Bahkan suara jangkrik pun lenyap. Malam terasa mati. Mbah Rono mendekatkan wajahnya ke liang yang belum sempat menelan jenazah. Ia bisikan ayat-ayat tertentu, lalu meniupkan udara pelan ke arah tanah. Ia diam, kemudian menengadah ke langit. Ada yang tidak selesai dari hidupnya. Ucapan itu menghentak semua yang hadir. Malam semakin larut. Beberapa warga mulai berbisik, meminta jenazah segera dikubur di tempat lain. Tapi Pak Modin menolak. Ini tanah kelahiran Sekar. Ia harus dimakamkan di sini. Kita tak bisa menolak takdir, tapi kita juga tak boleh memaksakan kehendak tanpa izin langit. Akhirnya, dengan berat hati, jenazah Sekar Ayu dibawa kembali ke rumah duka. Tubuhnya dibaringkan di ruang tamu yang dipenuhi bunga melati dan dupa yang masih menyala. Aroma bunga kantil yang semerbak membuat bulu kuduk siapapun yang masuk berdiri tanpa sebab. Tak ada yang tidur malam itu. Orang-orang berjaga, bergantian membaca doa dan zikir. Tapi satu persatu, para penjaga mulai mengantuk, hingga akhirnya tertidur di posisi masing-masing. Kecuali satu orang. Bag. Ia duduk diam di sudut ruangan, menatap tubuh Sekar yang dibungkus kain kafan. Matanya sayu, tapi bukan karena lelah. Matanya penuh beban. Ia adalah orang terakhir yang dekat dengan Sekar sebelum gadis itu jatuh sakit dan meninggal. Mereka pernah hampir menikah. Namun Bagas mundur, tanpa pernah memberi alasan. Setelah itu, Sekar berubah. Ia makin jarang terlihat, makin sering mengurung diri. Dan ketika muncul, senyumnya tak lagi sama. Bagas menarik napas dalam. Dalam hatinya ada sesal yang tak bisa ia ucapkan. Ia menutup mata sejenak. Dan saat itu terjadi. Suara halus, seperti suara perempuan menyanyi, namun dalam bahasa yang tak dikenal. Bagas membuka mata. Tidak ada siapapun yang bernyanyi. Semua masih tertidur.
Tapi suara itu terdengar jelas di telinganya. Ia menoleh ke arah jenazah Sekar. Kain kafan itu bergerak pelan, sangat pelan, seperti ada napas dari dalam. Bagas mundur, tubuhnya gemetar. Tapi ia tak sempat berteriak, karena dalam detik berikutnya, kain kafan itu kembali diam. Dan dari dalam ruangan, menguar bau yang sangat kuat. Bunga kantil basah. Pagi datang tanpa burung berkicau. Matahari muncul, tapi sinarnya terasa dingin. Di desa itu, pagi bukanlah pertanda kehidupan, melainkan lanjutan dari malam yang belum selesai. Rumah duka masih penuh pelayat. Tapi tidak semua datang karena duka. Ada yang datang karena rasa penasaran. Dan sebagian lain, karena rasa takut yang mulai menjalar diam-diam ke pelosok hati mereka. Bagas duduk di tangga depan rumah. Matanya sembab. Ia belum tidur sejak semalam. Suara nyanyian itu masih terngiang di telinganya. Ia tak berani menyebutnya pada siapapun. Siapa yang akan percaya? Sementara di dalam rumah, Mbah Rono berdiri menatap tubuh Sekar. Kali ini, beliau datang bukan sebagai tokoh masyarakat, tapi sebagai orang terakhir yang tahu siapa sebenarnya Sekar Ayu. Perlahan, ia berjalan ke kamar Sekar. Tidak banyak yang tahu, Mbah Rono dulunya adalah sahabat almarhum ayah Sekar, dan bahkan pernah menjadi guru spiritual ibunya. Ia pernah memperingatkan keluarga Sekar bahwa darah mereka tidak biasa. Tapi peringatan itu diabaikan. Di kamar itu, aroma dupa masih terasa. Di atas meja rias, Mbah Rono melihat sebuah benda yang seharusnya tidak dimiliki oleh gadis seusia Sekar. Sebuah cermin kecil berbingkai ukiran naga. Cermin tua, kemungkinan besar dari abad ke-18. Dan yang paling mengganggu adalah tulisan halus dalam aksara Jawa di bingkainya. Sapa nyawang, bakal kabuka. Sapa kabuka, bakal ketarik. Artinya, siapa yang melihat, akan terbuka. Siapa yang terbuka, akan tertarik. Mbah Rono mendekat dan menyentuh bingkai cermin itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari balik cermin. Seperti desir angin diselingi suara gamelan yang sangat pelan, namun menekan dada. Gending Jawa yang dimainkan dalam laras pelok, tapi nadanya menyayat. Nada yang biasanya digunakan dalam tarian pemanggilan arwah. Ia segera menutup cermin itu dengan kain. Wajahnya menegang. Ia kini tahu, Sekar Ayu telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di masa lalu. Sementara itu, di pendopo rumah, seorang perempuan setengah baya datang diam-diam. Namanya Bu Tumirah, mantan dukun beranak yang dulu membantu melahirkan Sekar. Ia mendekat ke arah Bagas, lalu duduk di sampingnya tanpa bicara. Setelah beberapa menit hening, Bu Tumirah berkata pelan, "Kowe ngerti, Le? Sekar itu lahirnya nggak biasa. Ibune hampir mati waktu ngandut. Bayine ora nangis, tapi matane embukak, langsung endelok langit." Bagas menoleh perlahan, alisnya mengernyit. Waktu umure 3 tahun, Sekar ilang sak jam, ditemokake nang pojok alas cilik. Lagi joget karo boneka raksasa sing ora ana bekasnya. Ibune ora gelem cerita, tapi aku ngerti, ana sing nuntun anak kui. Bagas menelan ludah. Ia baru tahu, bahkan sejak kecil Sekar sudah membawa sesuatu dalam dirinya. Tapi kenapa jenazahnya ditolak bumi, Bu? Bu Tumirah tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah langit yang mulai mendung. Karena Sekar nggak mati seperti manusia biasa. Malam kedua datang. Kali ini tidak ada doa bersama. Warga mulai menjaga jarak. Bahkan Pak Modin tak tampak. Konon ia mendadak sakit keras setelah pulang dari pemakaman. Bagas mencoba tidur malam itu. Tapi mimpi datang lagi. Ia berada di dalam ruangan gelap, dengan lantai tanah dan dinding yang tak terlihat batasnya. Di tengah ruangan, ada sosok Sekar, duduk memunggungi, mengenakan kebaya putih. Tangannya mengelus perutnya sendiri, seperti seorang ibu yang sedang menanti kelahiran. Bagas. Suaranya parau. Lebih tua. Lebih dalam. Anak kita tidak akan lahir sebagai manusia. Bagas ingin mundur, tapi kakinya tertanam. Sekar berdiri,
perlahan menoleh. Tapi wajahnya tidak terlihat. Hanya gelap. Dan tanah ini akan terus menolak tubuhku, sampai seseorang menggantikan tempatku. Jeritan suara gamelan terdengar dari bawah tanah. Seperti orkestra arwah yang bermain di ruang antara hidup dan mati. Bagas terbangun sambil berteriak. Keringatnya membasahi bantal. Tapi yang membuatnya benar-benar gemetar adalah benda di meja kecil di samping ranjangnya. Setangkai bunga kantil masih basah. Dan di ujungnya, menempel seutas rambut panjang. Hari ketiga setelah kematian Sekar, langit desa mendung terus-menerus. Tidak hujan, tapi selalu kelabu. Angin berhembus aneh, kadang membawa bau tanah basah, kadang bunga kantil yang menyesakkan dada. Bagas duduk di pojok kamarnya, menatap cermin kecil di tangannya. Cermin yang ia temukan tergelincir dari dalam tas Sekar, yang disimpan diam-diam oleh ibunya di loteng rumah. Ukirannya sama persis dengan yang dilihat Mbah Rono, motif naga melingkar dengan tulisan Jawa halus yang nyaris terhapus oleh waktu. Namun berbeda dari Mbah Rono, Bagas tak tahu bahaya dari cermin itu. Ia hanya merasa, ada yang memanggilnya dari dalam. Bisikan yang tak jelas, tapi menyentuh langsung ke dalam pikirannya. Wes wayahe, Bagas. Wayahe ngerti sapa Sekar tenan. Suara itu selalu datang saat ia menutup mata. Di rumah Mbah Rono, lelaki tua itu mulai membuka lembaran-lembaran kuno dari buku catatan warisan leluhur. Di dalamnya, ada satu nama yang muncul berulang kali. Kyai Sontoloyo. Nama ini adalah julukan bagi seorang pawang tari ritual yang hidup lebih dari 2 abad lalu. Ia dikenal sebagai penari sakral yang mampu memanggil roh lewat gerakan dan nyanyian. Tariannya, disebut tari kembang peteng, tidak boleh diajarkan sembarang orang, karena dipercaya mampu membuka gerbang antara dunia dan alam kasunyatan. Tapi menurut catatan tua itu, tarian tersebut sempat diwariskan kepada seorang penari wanita yang tak diketahui namanya. Dan konon, garis darah perempuan itu masih ada hingga kini di tubuh Sekar Ayu. Bukan Sekar yang jahat, gumam Mbah Rono pelan. Tapi tubuhnya membawa kunci. Dan sekarang, kunci itu belum terkunci kembali. Ia pun mengambil keputusan yang berat. Malam itu, ia akan memanggil Butu Mirah, dan bersama-sama mencoba menutup kembali gerbang yang telah dibuka oleh tarian terlarang itu. Tapi mereka harus menemukan pusatnya, janin yang tidak pernah dilahirkan. Sementara itu, Bagas yang tak tahu apa-apa mulai kehilangan arah. Di kamarnya, ia mulai menulis. Tangan bergerak sendiri. Bukan dalam bahasa yang ia kenal. Tapi setiap huruf yang tergores terasa familiar. Ia tak tahu dari mana datangnya. Malam itu, ia kembali bermimpi. Ia berjalan menyusuri lorong panjang dari tanah liat. Setiap dindingnya berisi lukisan bayangan perempuan menari. Di ujung lorong, ada ruang luas seperti gua. Di tengahnya, ada ranjang batu. Di atasnya, Sekar terbaring. Namun perutnya membesar, seperti hamil 7 bulan. Ia membuka mata dan menatap Bagas. Kenapa kau pergi waktu itu? Suaranya lemah. Bagas ingin menjawab, tapi suaranya tercekat. Karena kau takut, bukan? Karena waktu aku bilang, aku mengandung, kau merasa anak itu bukan darimu. Air mata mengalir di pipi Bagas. Tapi kau salah. Anak itu adalah milik kita berdua. Tapi ia bukan manusia. Sekar mengangkat tangannya, menunjuk ke sisi gua. Di sana, 4 sosok kecil berdiri diam. Bukan bayi, tapi juga bukan anak-anak. Kulit mereka putih pucat, tubuh mereka samar. Dan mata mereka kosong. Ini janin-janin yang tak sempat lahir. Mereka menari setiap malam di bawah tanah. Karena mereka butuh tubuh. Bagas bangun dari mimpi itu dengan tubuh kaku. Dan di kamarnya, lantai kayu di bawah tempat tidur basah seperti habis disiram air ketuban. Malam keempat, suara aneh mulai terdengar dari pekarangan. Warga yang rumahnya dekat rumah Sekar mulai mengeluh. Mereka mendengar suara langkah kaki kecil, seperti anak-anak yang berlari sambil tertawa. Tapi tidak pernah terlihat siapapun di luar rumah. Di langgar desa, Pak Modin terbaring sakit.
Demam tinggi dan terus mengigau. 4 anak, 4 roh, 4 tarian mereka menari di tanah. Mereka menari di tanah. Warga semakin takut. Beberapa orang tua menyarankan agar jenazah Sekar dibakar saja. Tapi itu bertentangan dengan adat dan syariat. Tidak ada yang berani mengambil keputusan. Sampai akhirnya, Mbah Rono berdiri di tengah balai desa malam itu, dan bersuara dengan lantang. Besok malam Jumat Kliwon, kita harus adakan ruatan. Tapi bukan ruatan biasa. Ini adalah ruatan untuk menutup lubang yang sudah dibuka. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan satu syarat. Orang-orang menoleh. Ada yang harus menjadi pengganti. Yang bersedia menari di bawah tanah, menggantikan Sekar, dan membawa keempat janin itu kembali ke rahim gaibnya. Dan saat semua diam, Bagas maju satu langkah. Aku yang akan melakukannya. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Langit di atas desa Gelaran tampak lebih rendah dari biasanya. Angin tak berhembus, dan suara malam lenyap seakan dunia menahan napas. Dari kejauhan, aroma dupa dan bunga kantil sudah terasa menusuk hidung, padahal pendopo desa masih sejauh 2 gang. Di tengah lapangan kecil di samping rumah tua Sekar Ayu, warga berkumpul. Mereka membentuk lingkaran sunyi, membawa obor, duduk dengan wajah muram. Tak ada yang berbicara, karena semua tahu malam ini bukan malam biasa. Malam ini adalah malam penebusan. Di tengah lingkaran, Bagas berdiri dalam balutan kain lurik yang melingkar di tubuhnya. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Di keningnya, Bu Tumirah mengguratkan minyak jinten dan kunyit, lalu membisikkan doa pelindung. "Lei, nek jenenge jodoh, mesti ketemu. Tapi nek jodone nyawa, embok pikir maneh." Bagas hanya mengangguk. Tatapannya kosong. Matanya lurus pada tanah yang akan menjadi panggungnya malam ini. Mbah Rono berdiri di sisi barat lapangan, membacakan mantra lama dalam bahasa Jawa kuno. Kata-katanya mengalir seperti gending yang dalam, menembus ruang yang tak terlihat. Ia memanggil bukan arwah, tapi pintu. Seketika angin menderu. Obor-obor berkedip nyaris padam. Tanah di bawah kaki Bagas bergetar pelan. Dan dari bayangan pepohonan di sekeliling mereka, muncul sosok-sosok kecil tak berbentuk jelas. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri memandangi Bagas, menunggu. Bagas mulai menari. Gerakannya kaku, tapi perlahan tubuhnya mulai mengikuti irama gamelan yang dimainkan oleh 4 orang tua yang didatangkan khusus dari lereng Merapi. Gending yang mereka mainkan bukan sembarangan. Itu adalah gending Lingsir Wengi, tapi versi asli yang tidak pernah direkam atau dipentaskan di luar ritual. Irama lambat, menekan, dan setiap denting saron seakan memanggil sesuatu dari perut bumi. Langkah demi langkah, Bagas mengitari titik tengah. Tangannya membuka, menutup, membentuk lengkung tubuh seperti sedang menyambut sesuatu. Pelan-pelan, wajahnya berubah, pandangannya kosong. Tubuhnya menari seakan bukan miliknya sendiri. Sekar, lirihnya dalam gumam. Dan di saat itulah, tanah di tengah lingkaran terbuka. Bukan retakan, tapi semacam rongga hitam pekat yang menganga. Udara dari dalamnya berbau darah dan dupa terbakar. Semua orang mundur. Hanya Bagas yang tetap menari. Masuk ke dalamnya. Ia melangkah ke kegelapan. Di dalam, Bagas merasa tidak berjalan, tapi melayang. Di sekelilingnya hanya bayangan-bayangan samar, tangis bayi, suara perempuan menyanyi, dan tawa kecil yang tak pernah berhenti. Ia tiba di sebuah tempat seperti panggung dari tanah. Di atasnya berdiri Sekar, memakai kebaya putih panjang yang berlumur darah. Perutnya kembali membesar, dan matanya menatap Bagas tajam. "Aku menunggumu." Bagas maju. Tapi langkahnya berat. Di antara mereka berdua, berdiri 4 sosok kecil yang tubuhnya setengah tembus pandang. Mereka menatap Bagas, tidak dengan benci, tapi dengan harap. "Ini anak kita, Bagas," bisik Sekar. "Tapi bukan seperti yang kau pikir. Mereka bukan hanya darahku. Mereka adalah warisan dari garisku. Dosa yang diturunkan."
Aku harus menari untuk menjaga mereka tetap di sini. Tapi sekarang, waktuku habis. Bagas mengangguk. Ia sudah tahu. Ia datang bukan untuk membawa Sekar kembali, tapi untuk menggantikan tarian itu. Sekar tersenyum. Wajahnya mulai pudar. Ia menunduk, lalu lenyap dalam kabut putih. Anak-anak itu satu persatu berjalan ke arah Bagas, lalu menyatu ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba tubuh Bagas bergetar hebat. Gamelan dari luar terdengar semakin keras, dan tanah di bawahnya pecah menjadi cahaya terang. Di atas tanah, warga melihat cahaya menyembur dari lubang tempat Bagas turun. Asap mengepul tinggi, dan suara bayi terdengar samar. Setelah itu, sunyi. Tak lama, tanah menutup sendiri. Tidak ada retakan, tidak ada tanda apapun. Semua berdiri terpaku. Tak ada yang berani bicara sampai Mbah Rono berujar. Pintu sudah tertutup. Keesokan harinya, tubuh Sekar Ayu dimakamkan kembali. Tanah yang dulu menolak, kini menerima dengan tenang. Tidak ada keanehan. Tidak ada batu muncul. Tidak ada tanah yang mengeras kembali. Tapi Bagas tidak pernah ditemukan. Banyak yang bilang, ia meninggal sebagai tumbal. Tapi Butu Mirah percaya, Bagas masih hidup, hanya saja di tempat yang berbeda. Di alam antara, di panggung tarian gaib. Menari, agar gerbang itu tetap tertutup. Dan di malam-malam tertentu, saat angin dari utara bertiup ke desa, warga bisa mendengar gamelan samar dari bawah tanah. Irama halus, dengan langkah kaki penari yang abadi. Di balik kisah Sekar Ayu dan Bagas, tersimpan pelajaran yang sangat dalam. Bukan hanya tentang dunia gaib, tapi tentang dosa yang tersembunyi, warisan kelam, dan hati yang tidak kembali pada Allah. Kisah ini mengajak kita untuk merenung, bahwa setiap manusia membawa sejarahnya sendiri. Kadang sejarah itu bukan hanya miliknya, tapi warisan dari darah dan leluhur yang belum terselesaikan. Satu dosa yang tak terlihat, tapi menyesakkan bumi. Bumi adalah tempat kita berpijak, dan juga tempat kita akan kembali. Tapi ternyata tidak semua jenazah diterima oleh tanah. Dalam sejarah Islam, ada kisah tentang orang-orang yang jenazahnya menjadi berat, menghitam, bahkan sulit dikubur, karena dosa yang mereka bawa semasa hidup. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba benar-benar melakukan amalan ahli neraka, padahal dia termasuk penghuni surga, dan seorang hamba benar-benar melakukan amalan ahli surga, padahal dia termasuk penghuni neraka. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari akhir perbuatannya. Bukhari dan Muslim. Sekar Ayu mungkin dikenal sebagai perempuan yang baik, cantik, dan pintar. Tapi tak ada yang tahu bahwa di balik semua itu, ia menyimpan jejak dari masa lalu yang tak tersucikan. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa penampilan dan pujian manusia bukan jaminan diterimanya kita di sisi Allah. Dua, warisan dosa tidak bisa ditebus dengan diam. Bagas menjadi contoh dari seseorang yang akhirnya memilih untuk tidak lari. Ia menghadapi ketakutan, luka batin, dan warisan kelam Sekar Ayu, lalu menebusnya dengan pengorbanan. Begitu banyak dari kita yang mewarisi luka dari keluarga, baik luka batin, perbuatan masa lalu, atau perjanjian yang tidak kita buat, tapi berdampak pada hidup kita. Maka kita perlu ingat, bahwa kita tidak bisa menebus dosa leluhur dengan mendiamkannya. Tapi kita bisa memutus rantai gelapnya dengan kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat Al-An'am 164. Namun, kita tetap memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki, jika warisan dosa itu memberi dampak pada kehidupan, pada keluarga, bahkan pada masyarakat. Menyadari, memutus, dan mengganti dengan kebaikan adalah langkah yang berani. 3. Kematian bukan akhir, tapi pintu. Cerita ini mengingatkan bahwa kematian hanyalah pintu, bukan garis akhir. Yang menanti di baliknya bisa jadi keindahan, atau kehancuran. Sekar Ayu tidak langsung diterima bumi karena ada yang belum selesai. Dan selama itu belum diselesaikan, arwahnya tidak tenang. Ini selaras dengan firman Allah.
dan di hadapan mereka ada barzah, dinding pemisah, sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun 100. Di alam barzah, setiap ruh akan berada dalam keadaan sesuai amalnya. Ruh yang penuh dosa dan tidak sempat bertobat akan merasa sempit dan gelisah, seakan masih mengganggu dunia yang ia tinggalkan. Maka, kita harus ingat bahwa kematian tidak memutus urusan, jika selama hidup kita masih meninggalkan beban yang tidak selesai. 4. Ketakutan datang dari kegelapan yang kita pelihara. Ketika desa diliputi teror, itu bukan karena arwah Sekar Ayu jahat, tapi karena ada yang tidak dibereskan sejak awal. Setiap tindakan menyimpan jejak, setiap dosa menyimpan bayangan. Dan semakin lama dibiarkan, ia akan menjadi seperti luka yang bernanah, akhirnya menyebar pada sekelilingnya. Seperti dalam firman-Nya, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampun. Quran Surat Al-Anfal 33. Jika kita ingin hidup tenang, desa kita tentram, keluarga kita damai, maka jangan abaikan dosa-dosa kecil yang terus dipelihara. Mulailah dari diri sendiri, bertaubat, membersihkan hati, dan memperbaiki yang rusak. 5. Tidak ada keselamatan kecuali dengan taubat. Bagas menari bukan karena ia sakti, bukan karena kuat, tapi karena ia menerima kenyataan dan ingin menebusnya dengan pengorbanan. Namun bagi kita, tidak perlu menari di alam gaib. Kita hanya perlu sujud, menangis, dan memohon ampunan pada Allah. Rasulullah bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat. Tirmidzi. Selama kita masih hidup, kesempatan itu terbuka. Jangan menunggu mati untuk menyadari betapa beratnya dosa. Jangan menunggu tanah menolak jasad kita, baru ingin kembali kepada Allah. Cerita ini adalah karya fiktif, disusun dan disampaikan seolah nyata, agar kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Segala kemiripan nama, tempat, atau kejadian hanyalah kebetulan semata, tidak dimaksudkan untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi bahan renungan, menumbuhkan rasa takut sekaligus cinta kepada Allah, dan mengingatkan kita untuk selalu menjaga amal selama hidup. Jika kamu menikmati ceritanya, jangan lupa untuk like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah penuh misteri dan pelajaran berharga lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.